front. Welcome back to Astronik Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Nah, pada video kali ini Astronik kembali membuat project Arduino. Nah, ini adalah komponen-komponen yang diperlukan untuk membuat project Arduino kali ini. Apa saja? Langsung kita akan mengupasnya ya. Nah, ini adalah modul Arduino Nano ya. Bentuknya sangat kecil sekali ya. Seperti ini tampak depan atau atas. Ini tampak bawah atau belakangnya seperti ini ya sobat ya. Oke, berikutnya komponen yang diperlukan adalah modul sensor IR atau infrared ya. Seperti ini tampak atasnya ya. Dan ini tampak belakangnya ya sobat ya. Nah, seperti ini ya. Ini pinnya, pin outnya ada 3 ya sobat ya. Oke, berikutnya komponen yang diperlukan adalah LCD ya, 16x2 ya. Seperti ini tampak depannya atau displaynya ya. Lalu belakangnya adalah seperti ini ya. Dimana untuk tampak belakangnya ini ada 4 pin out ya sobat ya. Oke, berikutnya kabel jumper ya. Kabel jumper yang dibutuhkan adalah yang tipe female dan male ya. Untuk yang female ini tidak ada jarumnya, sedangkan untuk yang male ini ada jarumnya seperti ini ya sobat ya, atau kawat ya. Berikutnya kabel jumper yang kita perlukan adalah male and male ya, atau yang dua ujungnya ada kawatnya atau jarumnya ya. Berikutnya pastinya micro SD ya, micro USB ya sobat ya, USB cable ya, yang untuk koneksi dari Arduino ke laptop port ya. Lalu adalah yang kita perlukan breadboard ya, atau papan roti seperti ini ya, lubang-lubang ya, dimana untuk merakit semua komponen nanti ini kita jadi satu di breadboard ini ya. Oke, langsung saja nanti kita akan rakit semuanya ini ya menjadi satu. Oke, langsung saja kita ambil Arduino Nano, kita pasang ke breadboard ya. Kaki dari Arduino Nano kita tancapkan saja ke lubang breadboard ya sobat ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita letakkan terlebih dahulu untuk Arduino Nano dan juga breadboard, lalu kita ambil sensor IR ya. Kita tancapkan kakinya ke lubang breadboard ya. Nah, di sini ya. Oke. Nah, saya balik saja sobat ya, biar kalian bisa melihat dengan jelas untuk bagian atas atau depannya ya. Seperti ini. Oke. Berikutnya kita ambil LCD ya sobat ya, LCD dan juga kabel jumper yang female dan male ya. Nah, untuk yang female ya, ujung dari kabel jumper yang bagian female kita pasang atau kita koneksikan ke pin out LCD ya. Seperti ini ya, ada 4 ya sobat ya untuk pin outnya dan juga kabel jumpernya. Oke, sudah terpasang untuk kabel jumper yang female ya ke pin out atau header male yang ada pada LCD. Nah, pada LCD ini pin outnya ada 4 ya, bisa dilihat di sini ya. Ini ada GND, VCC ya, SDA dan SCL ya. Untuk pin outnya masing-masing nanti akan kita pasang ke Arduino Nano ya sobat ya. Oke, kita letakkan dulu di sini. Nah, kemudian kita ambil kabel jumper yang jenis male dan male atau yang ada jarumnya kedua ujungnya ya. Oke, ini membutuhkan 3 kabel ya. Oke, pertama-tama kita kabel yang merah dan coklat ini sobat ya, kita pasang ke VCC dan GND ya. Awas jangan sampai terbalik ya saat pemasangan atau penyambungan VCC dan GND, karena kalau memasang terbalik nanti tidak bisa menyala ya, atau juga bisa membuat Arduino Nano menjadi panas sobat ya. Oke, ini sudah saya tancapkan ya untuk yang merah VCC, hitam yang GND ya. Lalu kita hubungkan atau kita koneksikan juga ke
modul IR. Nah, di sebelah sini sobat ya. Oke, kita tancapkan. Nah, VCC dan GND sobat ya. Oke, sudah disambungkan atau dikoneksikan untuk yang GND-nya, lalu kita tancapkan untuk yang VCC-nya ya. Nah, seperti ini. Oke, sudah ditancapkan, pastikan tertancap atau terkoneksi dengan kuat. Berikutnya untuk yang pin out ya, out. Ini kita pasang kabel jumpernya, lalu kita koneksikan ke line atau ke pin out Arduino Nano yang AO ya, di sebelah sini ya sobat ya. Ini mohon diperhatikan jangan sampai salah koneksi ya sobat ya. Nah, seperti ini ya. Oke, kita pastikan lagi ya, tidak ada kesalahan koneksi ya sobat ya. Sudah selesai ya untuk penyambungannya. Lalu untuk LCD ya, ini ya bisa dilihat, dicek kembali bagian belakangnya karena untuk nama-namanya ada di bagian belakang display dari LCD ya. Ini kita pastikan ya, untuk yang VCC dan GND ya disambungkan juga ke VCC dan GND pada Arduino Nano. Lalu untuk yang SDA dan SCL kita sambungkan juga ke Arduino Nano ya. Untuk SDA yaitu A4, untuk SCL-nya A5 ya. Di print pada papan Arduino Nano juga sudah ada printnya ya sobat ya, atau cetak angka maupun penamaan SDA dan SCL ya. Yang perlu diperhatikan jangan sampai terbalik ya antara SDA dan SCL ya. Oke, sudah terpasang untuk kabel SDA dan SCL ya. Langkah berikutnya kita sambungkan kabel USB ya ke Arduino Nano ya, port Arduino. Nah, untuk yang gede ini ya, tipe A ini kita nanti akan koneksikan ke laptop ya, port laptop ya. Oke, untuk perakitan hardware atau komponen-komponen sudah selesai ya. Langkah berikutnya nanti kita akan proses pengkodingan ya, penjelasan pengkodingan ya sobat ya. Oke, ini jadilah seperti ini. Oke, langsung saja kita lanjut ke proses pengkodingan. Nah, ini adalah codingnya. Kita klik saja ya. Nanti nah seperti ini ya, muncullah logo Arduino Uno ya, seperti ini. Kita tunggu beberapa saat sampai muncullah seperti ini ya untuk codingnya atau kode-kodenya ya, pada untuk project Arduino kali ini ya, seperti ini. Oke, nanti saya akan jelaskan untuk proses pengkodingannya ya sobat ya. Oke, sebelum kita lanjut ya, nanti kita upload, maksud saya nanti saya akan jelaskan untuk codingannya ya sobat ya. Oke, library yang dibutuhkan adalah wire.h dan juga liquid crystal ya sobat ya. Nah, bisa dilihat pada layar monitor PC, dan juga yang outnya itu AO tadi ya, sudah terhubung ya. Untuk hardware-nya tadi sudah kita jelaskan ya, saya jelaskan, yaitu liquid crystal atau LCD ya, dan juga infrared ya atau sensor IR ya, seperti ini ya. Nah, ini juga sama, nanti startnya 0 ya kalau tidak ada objek ya, seperti ini ya. Untuk kode yang berikutnya bisa dilihat ya di sini ya. Nah, ini adalah kode backlight ya pada layar LCD. Apabila ingin menyalakan maka perlu kode ini untuk LCD-nya menyala. Kalau tidak, kalian bisa kode ini dihapus ya apabila tidak ada cahaya atau lampu pada saat LCD display on ya. Lalu untuk kode yang ini adalah kode objek ya atau sensor ya, pada infrared atau IR nanti akan terbaca atau mengcounter ya.
Untuk coding pembacaan apabila ada di depannya itu ada benda, nah ini ya sobat ya, AO ya, dia akan membaca apabila ada objek di depannya pada sensor IR ya, atau sensor infrared ya sobat ya. Oke, untuk pengkodingannya seperti ini ya sobat ya. Apabila tidak ada benda di depannya, maka dia tidak akan menghitung atau nol ya sobat ya. Di sini ya, pada display nanti ditampilkan ya, display LCD akan ditampilkan 0 atau tidak ada penambahan angka ya sobat ya. Nah, ini juga codingannya yang terakhir ya sobat ya. Oke, langsung saja kita akan melakukan proses upload ya. Kita scroll ke atas ya sobat ya, lalu kita akan pilih ya menu atau bar ya pada menu di paling atas ya sobat ya. Kita pilih saja nanti ya. Oke, sebelumnya kita akan koneksikan kabel USB tipe A ya ke port pada laptop. Nah, kita akan koneksikan di sini. Oke, kita akan colokkan saja. Nah, seperti ini kita akan colok ya sobat ya. Nah, oke ya, ini sudah terpasang ya atau terhubung ya. Kita lanjut untuk proses upload ya sobat ya. Proses upload sebentar, saya akan kondisikan terlebih dahulu untuk posisi laptopnya agar kalian terlihat dengan jelas. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut proses upload. Kita pilih tool ya pada bar di atas, lalu kita pilih board, kita pilih saja ya, lalu AVR ya board, lalu kita pilih Arduino Nano karena kita menggunakan jenis Arduino yang nano. Berikutnya kita akan pilih lagi tool, kita pilih prosesor ya. Prosesor yang digunakan adalah Atmega 328P ya. Pilih saja yang Atmega 328P yang bootloader, all bootloader. Nah, ini kita pilih saja. Oke, sudah. Lalu kita tekan lagi menu tool dan kita pilih untuk serial portnya ya. Port yang digunakan adalah port 5 ya, pilih saja. Lanjut, kita akan verifikasi semua kode atau codingan ini ya sobat ya. Kita tekan saja icon yang ada tanda panah, tanda centang maksud saya ya. Kita klik. Nah, ini akan berubah bagian bawahnya. Kita lihat ada warna hijau. Nah, oke, kalau hijaunya hilang berarti sudah komplit atau selesai. Lalu kita pilih icon yang di sebelahnya yang tanda panah ke kanan. Klik saja ya, ini adalah tanda untuk upload coding ya. Sama seperti tadi, kalau hijaunya sudah menghilang berarti untuk proses uploadnya berhasil ya. Nanti kita akan lihat untuk tampilan dan juga cara atau fungsi dari project Arduino kali ini ya sobat ya. Oke, kita akan lihat ya sobat ya bagaimana bekerjanya atau cara kerjanya. Nah, ini adalah display LCD dan juga rangkaian modul dan juga sensor IR yang sudah terhubung dan sudah terupload ya. Bisa dilihat di sini ya, untuk tampilan LCD-nya menyala ya karena kita sudah menambahkan coding ya, dan juga ada objek ya, counter objek, dan juga ada angka 1 ya. Nah, di sini nanti kita akan coba tes ya sobat ya, apakah untuk rangkaian atau project kali ini berhasil atau tidak ya sobat ya, dan bagaimana cara kerjanya. Nah, sensor IR atau infrarednya sudah terpasang ya, berdiri seperti ini ya. Nah, kalian bisa mengaplikasikannya, bisa taruh dibuat lebih rapi lagi ya dengan menggunakan box ya, nantinya pastinya bisa terlihat rapi ya sobat ya. Oke, langsung saja kita akan tes ya untuk alat penghitung otomatis ini. Nah, kita taruh di depan IR dan dia akan berubah jadi nilainya ada 2 ya, karena tadi 1, lalu ada benda di depan dari sensor infrared, dia akan menghitung. Nah, lalu 3 ya, seperti ini di display, lihat ya, ini 4 ya, angkanya berubah terus ya, akan menghitung 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya.
terus seperti itu ya sobat ya, jika ada benda di depan sensor infrared ya. Nah, untuk pengaplikasiannya sendiri ya, untuk modul penghitung, modul otomatis penghitung benda ya, bisa digunakan untuk seperti penghitung orang ya, berapa orang yang lewat, atau di parkiran ya, di pintu masuk parkiran atau keluar masuk parkiran ya, bisa menghitung berapa jumlah motor yang masuk, bisa juga, atau mobil ya sobat ya. Bisa juga diaplikasikan untuk menghitung barang di atas conveyor ya, misalnya di pabrik-pabrik ya sobat ya, bisa melihat berapa produksi yang sudah berlangsung atau yang sedang berlangsung ya sobat ya. Nah, bisa juga diaplikasikan untuk celengan otomatis ya, bisa juga ya, karena setiap koin yang melintas di depan sensor ya, sensor IR, dia akan menghitung otomatis dan akan ditampilkan di LCD ya. Nah, untuk kalian yang masih duduk di bangku kuliah atau di SMK ya, jika ingin membuat project Arduino, silakan melihat video ini atau meniru video ini. Saya yakin kalian bisa untuk membuatnya, dan semoga bermanfaat bagi kalian juga yang sering ngulik ya terkait Arduino atau elektronika. Kalian bisa meniru pada video kali ini. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. See you next video. Bye bye. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe.